pelatih basket SMP 2. Yeay. Tulis ya. Jadi kalau tanya-tanya, kalau ada yang nanya siapa sih pelatih SMP 2, jawabannya Teria. Iya. Nah, kenapa sih tiba-tiba nyangkut di SMP 2 teh? Halo, balik lagi di Portal Podcast Tarantula 2 Tangerang. Oke, balik lagi bersama gua Intan, gua Arvan, saya Jenny. sekarang dan satu lagi siapa namanya? Gue Siti Hoiria, biasa dipanggil anak-anak basket, panggil gue Teria. Anak bukan orang Jawa ya, gue gak mau dipanggil Mbak Ria. No, Wawa Iya. itu hanya ponakan saya. Hari ini kayaknya Bang Alvan lemes banget nih, kenapa nih Bang? tugas gila, sumpah capek banget. Kenapa curhat atuh? 5 hari ini diterjang LSP. Mahasiswa ya, biasa kalian juga kayaknya yang sangkatan sama gua nih, kalau lagi LSP pak kalian pasti ngerasa guys. LSP berat banget gila, aduh. Makanya mohon maaf banget ya agak lemes tapi tetap ceria kok. Karena kita pembiasaan ya Bang ya, Iya, setiap hari benar. Senin kita coba buat konsisten buat podcast. Betul. Nah, kalau kan kemarin kita bertiga udah kenalan ya lebih dalam. Sekarang pertanyaannya khusus nih buat Teria, karena secara tertulis Teria itu pelatih basket SMP 2. Yeay. Tulis ya. Jadi kalau tanya-tanya, kalau ada yang nanya siapa sih pelatih SMP 2, jawabannya Teria. Iya. Nah, kenapa sih tiba-tiba nyangkut di SMP 2 teh? Gimana nyangkut? Kalau dibilang nyangkut tuh gue kayak baju jadi nyangkut. Ada nyangkut kok gitu ya. Jadi gue pertama ke SMP 2 itu tahun 2018 gue masuk ke SMP 2. Dan ini yang di sebelah gue yang ngajakin gue masuk SMP 2. Kenapa tuh? Setelah sekian lama, Awal mulanya ketemu gua dah. awal mulanya ketemu ini waktu dulu tuh di alun-alun. Gue tuh waktu itu masih jaga teh poci. Nah di sebelah gue ini punya usaha bakso bakar. Jadi kita tuh cuma dulu kan zamannya 2016 itu BBM masih BlackBerry lah. Jadi kita semua saya DM gitu, ngobrol-ngobrol, set kontak. Ya namanya kontak kita kan pasti revisi. Tapi namanya media sosial gue pasti punya media. Karena tuh alamat IG. Oke, gue nggak bertahan lama di teh poci, dia juga nggak bertahan lama usahanya bubar. Setelah kira 2018 gue lagi antar sepupu tes CPNS dan kebetulan ketemu sama adeknya ini kan ikut tes juga. Wah nanya, oh ya gini lah bala. Nah gue DM Instagramnya, Teh adek lu lulus nggak tes CPNS? Nah tentunya kan nggak lulus. Oh ya udah deh kata gue. Nah tiba-tiba dia nanya, Teh lu gawe di mana sekarang? Nah, gue bilang kan gue nggak gawe, gue di rumah aja. Di rumah ngasuh ponakan terus dinawarin, lu mau nggak ikut gue bantu-bantu paskib di SMP 2? Dan kebetulan memang gue ada basic paskib. Terus gue bilang juga dengan kondisi gue kayak gini boleh nggak? Ya udah yang penting mah aman bisa bantu-bantu ini. Ya udah. Berawal dari situlah, dari Instagram yang tidak terputus. Oh jadi bukan kayak lagu yang berawal dari Facebook. Enggak, gue berawal dari Instagram guys, bukan dari Facebook. Karena gue nggak main Facebook. Jadi ada cerita lucu guys. Jadi karena posisi gerobak kita deket-deketan ya, si teh poci sama si bakso bakar nih gitu. Tapi jangan dibocorin ke mantan bosnya ya. Jadi kan yang jaga itu karyawan saya waktu itu kan ya. Jadi dia bilang, daripada boros beli teh poci terus ganti lagi teh poci ganti lagi. Jadi dia nawarin sistem refill asal kelasnya nggak ganti. Dan dari situ mulai akrab. Cuman yang lucunya lagi ini ada kejadian yang ngeselin nih pertama kali ketemu nih. Jadi kita itu digerebek Satpol PP, ingat gak lu? Iya, gue udah DP. Digerebek Satpol PP. Tapi dia nggak nge-WA apa. Jadi dia mah nggak BBM loh. iya nggak BBM. Jadi dia mah kagak masuk, kagak buka. Gua buka, baru buka digerebek. Akhirnya diangkut lah barang. Semua barang tuh diangkut sama Pol PP. Enggak, tapi gue lupa barang apa yang diangkut waktu itu. Ya udah, akhirnya dari situlah kita akrab.
jualan bareng, terus udah bubar aja di 2016 juga ya. 2016 nggak nyampe setahun orang usaha cuma Iya. hitungan bulan guys. Nyoba-nyoba. Nyoba hitungan bulan. Gue juga sih memang daripada ya udahlah diajak coba-coba usaha kayak gitu. Tapi mungkin zamannya Arfan juga tahu kan kalau Mbak Intan jualan bakso ya Tahu. 2016 2017 pas zamannya Mbak Bella dong. Iya, zamannya Mbak Bella. Heeh. Zaman Mbak Bella, terus atasnya gue masih Bang Paris sama Bang Mangga. Iya, itu Gua. kan sogokan Mbak Intan kan pasti bakso. Dibawa ke tempat latihan. Nah, baru ketemulah sama si Teria. Gitu. Terus diajak di 2018 ya? 18 akhir. 18 akhir lah itu. Jadi lomba pertama waktu itu di mana kalau bareng sama Teria? Pertama kali gue event tuh di Wahanten. LBB Wahanten Berarti itu 2019. Oh, Paskop belum ya? belum, gue pas 2000 kayak inget tuh Wahanten lomba pertama gue deh waktu itu. Pas kebetulan tuh Wahanten tuh yang nggak jauh lah dari rumah gue, dan gue memang orang kabupaten guys, bukan orang kota. Jadi kebetulan saya main 11 itu dekat lah dari rumah gue lah, nggak jauh banget. Jadi lomba pertama dan gue kali jadi, dan itu pertama kali ngerasain oh ini loh lomba paskibra kayak gini. Secara gue kan belum pernah ikut lomba paskib ya. Gue dulu paskibraka ya. Paskibra mana tuh? Dulu tuh ada namanya SMA 5 SMA 5 Kosambi. Sekarang udah nggak ada. Kecamatan ya. Kecamatan gue dulu. Emang umur berapa? Waktu itu tahun berapa? Iya, tua banget. Udah deh, gue ngeri nih kalau udah mau bicara umur dia. Aduh kalau udah bicara umur gue nanti minta tolong skip aja ya kalau umur ya. Aduh, agak-agak gimana gitu. 2002 gue paskibra 2002. Tua banget kan? 2002 2004 2005 kayak waktu itu. Lupa malu guys, udah faktor U. Nah. Lupa. Terus habis itu gabung sampai sekarang ya Teh ya. Berarti udah berapa tahun tuh? Mau hampir 6 tahun sih sebenarnya. Kalau masuk paskib ya hitungannya di Januari 6 tahun gue. 6 tahun. Gimana rasa-rasa selama 6 tahun ngedampingin tuh bocah-bocah? Kalau kalian tahu permainan nano, yaudah itu Campur aduk deh. Terus kalau ada juga rasanya yang sambal geprek level 5 ada juga itu. Oh gitu. Kayak gitu juga, Pedes campur banget lah, itu. pedes banget dah. Konfliknya, Dramanya. dramanya. Wah, banyak banget deh. Apa yang paling drama yang paling berkesan atau kacau lah menurut lo? Di lomba yang mana, di momen apa gitu? Apakah zaman gua Lu udah ada Teria? Teria gua nih awal gua tahu Teria itu pas gua kelas 8. 9 lah. Iya 8 mau ke 9. Yang pas itu kan aku gua cuman Teria belum megang banget, baru jadi yang bantu Oh gitu. iya iya. Ya kan Teria turun banget ngemegang di Wahanten kan. Iya, Ya gua tahu Teria dari situ. Oh, yang pas apa ya? Pas kita masih latihan di Tampres lah belum. Tampres. Kan dulu kan SMP 2 ini kan ke Iya. Pramuka. Gue pertama kali itu kata gue, ini paskib siapa? Tanya tuh, oh Arfan ketua paskibnya. Iya. Oh ingat-ingat banget tuh sebelum Teria ada Amanda ya? Apa setelah Teria ada Amanda? Amanda yang mana? Gue nggak tahu pada tuh. Si Manda. Atas gua teh satu. Gak kenal gue. Ketua umum atas gua. Enggak. Bukan Manda temen gue. Oh, kalau Amanda kenal. Oh sebelumnya berarti sebelum Teria itu ada Manda. Gue mau cerita yang kasus terus dibuka kerudungan ingat nggak? Nggak ada sih ya. Pas dibuka kerudungan isinya putus semua. Iya. Itu pengalaman paling ya gitulah. Terus di mana tadi balik lagi tuh pengalaman apa yang paling ya mau selama 6 tahun tuh momen-momen yang paling bikin apa gitu. Paling ya yang paling wow banget sih yang bikin gue agak panik banget ya kemarin sih menurut gue lomba Mansatara yang tiba-tiba ada bocah kesurupan dengan posisi Oh, gue. iya. Sampai gue udah mikir ini bocah kesurupan lama banget. Udah gitu bener-bener horor banget dah itu. Dan gue mikir ini jauh lomba jauh pertama kali jauh. Terus ini bocah kalau hampir kenapa-napa di jalan gue gimana tanggung jawab sama orang tua sama sekolah. Gue udah panik banget waktu itu dan syukur alhamdulillah tuh bocah ya bisa lah diatasi. Gue sampai bener-bener takut banget waktu itu.
Bener takut banget waktu itu lomba dah. Sampai Arpan pun udah kebingungan, mati kutu banget tuh dia udah ngapain dah waktu itu. Bener, tete gue gimana, tete gue sama dia waktu gue juga sampai, aduh, udah itu yang buat gue yang paling parah kemarin Mansatara. Berarti ya bener sih emang ya kasus kesurupan itu Ya. di tahun ini doang ya. Tahun-tahun sebelumnya itu Belum pernah kita nanganin yang aneh-aneh lah. Nah, Paling selama ngelatih 11 tahun itu ya itu kita diusir secara perlahan dari TMP itu di tahun ini. Apa TMP yang udah bosen ngelihat SMP 2 lagi gitu, karena emang dari awal dari 2023 ya 2000 tahun kemarin sampai awal tahun ini tuh kasusnya tuh itu kesurupan. Kalau di gue juga kaget sih kalau zaman sekarang tuh banyak banget anak-anak yang kesurupan gitu. Dulu lagi latihan pas libur kesurupan. Kalau pas zaman gue nih, gue mohon maaf banget di zaman gue ini. Zaman gue tuh kalau lagi latihan pasti saking capeknya udah capek banget gitu. Paling ngebohong ini doang, pusing gitu. Ngebohong pusing gak nyampe yang tiba-tiba lagi latihan wah gitu. Nggak nyampe kayak gitu. Makanya pas di lomba Mansatara tuh bener tuh itu hal terkaget gue di situ, bocah kesurupan sampai ya gitu teh gila. Iya. Yang bener ya dibilang teh ya. horor banget deh Itu sampai horor bener-bener. banget sumpah. Itu bener-bener ngasih tau tuh, aduh parah dah itu kesurupan paling parah. Itu gua pasrahnya Mbak Intan sumpah. Itu di UKS tuh nyampe gua diem aja, gua nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ngerti lah. Iya nggak ngerti. Sumpah ya gua tuh orangnya tadinya nggak percaya sama mistis. Sampai gua kalau ngelihat film horor gitu ya biasa aja, kayak ya tetap kaget gitu ada jump scare-nya. Cuman kalau misalnya ya elah paling kayak misal gua ngelihat kuda lumping, bukannya gua nyelewengin seni budaya yang ada di Indonesia, cuman kalau misalnya gua lagi ngelihat kayak kuda lumping itu ya elah paling kesurupan bohongan gitu. Nah itu hal terkaget gue pas di Ngalamin sendiri. Ya ngalamin sendiri, anjir nih beneran cuy, Parah itu. gila parah banget. Dan kita nggak ada yang bisa. Iya gitu. Sedangkan waktu itu posisi gue lagi datang bulan yang bener nggak bisa baca apa tuh nggak boleh. Aduh, gue sampai bilang sama anak penelitinya, udah kalian baca tulis sama Kulu sama Anas udah semua bacain surat deh. Dan yang lebih horornya lagi, gue kira nih bocah udah sadar. Ternyata pas gue sadar didudukin, dia nanya dong, itu kenapa ya tadi apa teh kok serem banget. Oh yaudah, gue peluk lah tuh bocah. Dan ternyata loh, kok gue langsung merinding pas gue lihat lagi, anjir ketawa dong ini. Nah, itu gue meluk setan guys. Aduh horor bener. Gila itu. Untung gue kuat, coba kalau nggak bisa pindah ke gue tuh. Aduh gila parah. Kalau kalian pernah nonton film apa guys yang buatan Malaysia, Munafik ya, apa film tuh yang dulu dia sama anak-anak pesantren gitu. Ya lu tau lah itu Mansatara kan lombanya di dia sekolah Islam lah. Iya, sekolah Islam lah ya. Iya, Madrasah Alia Negeri gitu. Itu gila. Si anak kita ini lagi kesurupan, yang lain pada ngebacain ya di situ ya. Ya gue Islam, cuman gue Setannya kebal. Iya. Setannya kebal. Gue nyampe gila yang tadinya surat pendek, saking shocknya gue langsung nggak apal di situ. Sumpah, gue diem aja, gue diem. Gue sampai yang di titik awalnya di mall, udah dibacain sampai titik yaudah sih kalau mau keluar sampai yang gitu. Yaudah gitu. Bingung mau bagaimana. Karena kasihan ke anaknya kan sakit, dipencet-pencet. Belum kalau dia bertingkah macam itu dia dipegangin banget lah. Nah itu kenapa gua kira dia udah sadar, karena dia udah istighfar gitu. Oh dia udah istighfar nih, udah. Ternyata setannya bisa ayat kursi juga diikutin. Itu justru yang pas dia langsung ketawa, matanya gue liat kosong, ini belum keluar kata gue, aduh gue belum. Dan gak cuma satu orang ya Teh ya, di tahun kemarin sama sekarang nih ada beberapa orang yang aduh, jadi sangat disayangkan. Kadang keluar dari paskib itu bukan karena dia nggak mampu, tapi karena dia capek, ya kesurupannya itu. Iya. Ini salah satunya nih si Mbak Jenny. Nggak tahu tuh kenapa. Kalau masalah kesurupan dulu, Mbak yang bener Arpan dulu, angkatan mungkin nggak pernah ada yang kesurupan, paling pura-pura pusing. Bahkan dulu nih angkatannya Underpati, ada yang tiba-tiba pura-pura pingsan, dipeluk sama Mbak Intan, dipegangin. Lah kok tiba-tiba dia ketawa? Siapa? Ada anak Underpati dulu lagi waktu di TMP, mau dibawa, katanya kan pingsan capek. Ternyata bukan, emang dia pura-pura pingsan. Dia langsung ada. Oh ada. Gak, gue gak mau sebut nama. Ada lah ya pokoknya. Ada Generasi ya. berapa?
Pertama, generasi ketiga. oh generasi ketiga. Yang Kayaknya ada gambaran sedikit. Ada itu bocahnya kata gue, ya kok diketawa ya. Tapi satu momen yang berkesan banget buat lu selain tadi tragedi-tragedi kesurupan itu apa tuh? Kalau buat gimana ya, semua berkesan sih kalau buat gue ya. Menurut gue semua berkesan dan itu oke lah. Pokoknya buat gue tuh berkesan itu semua. Nggak, kalau disuruh pilih salah satu, gue nggak bisa milih karena memang semuanya oke. Semuanya bagus lah kalau buat gue ya. Berkesan lah semua di hati gue ya. Pokoknya capeknya semuanya juga udah bener-bener berkesan lah. Jadi nggak ada yang gimana ya, nggak ada yang Punya karakter masing-masing lah ya perangkatan. Jadi gue hampir tahu, oh karakter angkatan ini kayak gini ini anaknya, bocahnya, drama bocahnya kayak gini. Ya itu aja dari 2018 sampai sekarang berapa angkatan lah gue lupa dah tuh, terlalu banyak mungkin. Sampai yang ikutin tren, tren dulu tren 2000. Kalau gua sih dari 2013 ya yang begini tangannya, terus apa lagi lah sekarang tuh harus gaya fotonya kayak gini sampai sekarang. Jadi kalau dibilang kita nggak ngikutin zaman, salam besar. Zaman. Tapi yang agak Kita pengen berusaha masuk gitu ya masuk ke zamannya mereka anak-anak kayak gimana. Dan gua waktu kita ikut TOT, Iya. Nah itu juga pengalaman pertama dan ternyata panas, capek, ngos-ngosan. terus biarin mereka baris buat kantin makan ya. Tapi di situ emang kita ngebedah bener-bener sih Perpang tuh kayak apa. Jadi tau lah buat kedepannya tuh harus ngapain. Jadi apa harus ikut tuh TOT, training of trainer ya. Ilmunya lah yang Ilmunya Trainer. terus dapet apa yang Latihan dipengen para itu pelatih. kayak gimana Perpangnya. dan tahu lah. Jadi Nah. kayak paskib gitu, paskibra itu paskibra itu ya itulah sesuatu yang padahal gue punya adik 2 cewek cowok dan dia dua-duanya paskibra. Bahkan adik ipar gue pun paskibra juga, dia pernah menjabat ketua Korwil di kecamatan Teluk Naga. Dia juga, dan adik gue juga paskibra sekecamatan, adik gue yang cowok paskibra ke kabupaten, dia Jadi pernah keluarga paskibra ya. paskibra. Cuman anyut ke bawah banjir. Tuh lu bayangin gue dapetin PDH segitu susahnya dan dalam banjir yang ya mau gimana lagi ini perjuangan, tapi ya sudahlah, hanya terbawa banjir. Tapi ilmunya enggak, ilmunya alhamdulillah Yang penting mah ilmunya. betul. ilmu. Pakaian bisa dibeli, bisa diganti, tapi ilmu yang nyangkut tidak bisa dibuat ulang lagi. Malah akan nambah terus. Yep. Sampai Iya. sekarang bakal nambah terus dengan gue ketemu orang baru yang nyaris semuanya usianya di bawah gue. Tapi ada satu momen yang nggak bisa dilupain itu yang emang kasusnya di luar. Ada sih beberapa kasus yang udah aib lah ya itu. Aib lah nggak usah diceritain. Cuman ada satu momen yang kita dipaksa buat keluar dari zona nyamannya kita. Itu pas ada satu anak yang patah ya, patah pundak tuh. Dulu tuh kita ngadepin marahnya orang tua, tapi ya wajar sih. Kalau di posisi mereka juga ngeliat anaknya kayak gitu juga pastilah panik, pasti marah. Pelatih pada mau disomasi. Iya. Itu gua main polisi-polisian. Gua mikir ya, astagfirullahaladzim, gua gagal polisi tapi masuk jalan Masuk polisi. lewat tahanan aing lah. Kami Itu udah pikiran udah kemana-mana, energi udah kekuras, semua udah itu. Min jam mau berangkat lomba tiba-tiba datang orang tua murid yang marah-marah. yang Inilah gue selalu ngadepin, gue kabur duluan dah. Lu yang ngadepin, gue berangkatnya bawa bocah langsung ya. Gue selain lagi dia. Cuma ya memang gitu. Jadi kalau di Paskibduta itu teamworknya emang jalan, Jen. Jadi kalau jadi tahu cuman pelatih lapangan doang mah ya Mas berarti belum tahu seluk-beluk si Paskibduta. Sebenarnya teamworknya sangat berjalan. Jadi ada tuh yang bagian di atas, bagian ngadepin orang tua, bagian ngadepin sekolah, bagian lapangan, bagian variasi formasi, itu kita udah bagi-bagi. Ya apa sih yang nge-backup belakangnya ini? Rada harus kencang gitu. Yang harus laporan ke sekolah. Iya, yang harus
ya udah santai aja Bu, yang harus ngelobi, nego segala macam. Bocah yang bilang latihan basket tiba-tiba Jadi, tidak ada latihannya, nggak ada. suka ya naik turun lah kayak roller coaster lah, kejadian yang nggak bisa kita prediksi ya. Iya. Setiap lomba tuh Lomba. ada yang lomba di tahun berapa lah itu, pas UCL masuk angin sampai mau lomba, detik-detik mau lomba kerjaannya tidur aja. Ada Ada yang kayak gitu, ya drama. unik-unik lah ya drama-drama. Iya, nggak ada. Jadi gue berasa muda lagi gitu loh. Iya, ngadepin anak-anak. Ada Jadi- anak-anak bener-bener. Jadi bukan karena uang kita ada di sini gitu kan, karena memang kita suka, kita Hobi. hobi, kita juga pengen lah adik-adik kita Iya. tuh lebih baik dari kita. Karena kelak suatu saat sertifikat mereka pun bisa kepakai. Senangnya puncak kesenangan Iya, kebahagiaan kita ya kalau mereka dapat sekolah yang dipengenin lewat Benar-benar. jalur prestasi, itu tuh udah suatu kepuasan lah. Kepuasan. Jadi nggak usah cari cara buat nyenengin kita gitu. Dengan kamu masuk SMA favorit, SMK favorit udah best banget sih buat kita. Ya. Dengan Kan kalau episode 1 nih, kemarin kita membahas lebih banyak ke tarantula ya. Karena emang asal muasal kebangkitan kita tuh kan di tarantula. Bukan berarti sebelum-sebelumnya itu tidak bagus, cuman karena sebelum-sebelumnya kita belum tahu arah kita tuh mau kemana. Gitu. Terus kan ada lagi pasukan setelahnya itu kan namanya Underpati ya kan. Iya. Nah, kita akan ngebahas di sini tuh guys. Buat episode 2 ini, jadi kan kenapa kita biru-biru nggak tahu, nggak tahu. Semuanya Iya, pakai baju bener, biru. Karena saya sendiri baru pulang kerja, kita baru pulang kerja. Tadi demi menjaga konsistensi, setiap Senin kita harus podcast apa aja buat jadi habit nanti ke depannya. Nah, kita mau ngomongin sebenarnya tadi tuh topik utama kita adalah si Underpati. Nah, kalau ditarik garis besarnya, kan Underpati sendiri itu artinya pemberani. Jadi filosofi jati diri si Underpati harus mau cewek mau cowok ya harus berani aja, berjiwa kesatria dan berani. Gitu. Ini kira-kira di Jenny nih, udah ada belum nih jiwa Underpati di Jenny? Jenny kan Underpati angkatan 2 ya, Regen kan kamu. Gimana tuh menurut Jenny? Dapat nggak momen ya, apa maksudnya kamu sebagai Underpati itu masuk nggak ke jiwa kamu? Banget. Kenapa sih baca ini lo? Masuk sih. Waktu pas dibentuknya pasukan namanya Underpati Regen. Itu di situ saya sempat kayak, oh ternyata kita di sini Underpati tuh, tapi kita di situ juga belum tahu Underpati itu apa. Aku kira Underpati itu cuma kayak asal nama aja gitu. Terus makanya kayak aku sama teman-teman aku tuh pada nanya Underpati apaan sih, terus ya udah akhirnya situ kayak kita nggak tahu apa-apa Underpati itu apa. Tapi sampai sekarang juga mungkin masih kurang tahu Underpati itu apa. Jadi masih kurang masuk. Kurang dapet ya. Tapi ada satu momen yang emang kesalahan tuh dari kita, dari senior. Jadi ingat nggak waktu nganterin mereka lomba pertama di mana sih, Ducata ya? Ducata ternyata di DP berapa ditanyain nih Iya, kostumnya, temanya apa, artinya apa? Ya, itu. masukannya namanya apa, dan kita lupa kasih tahu. briefing. Kenapa dinamain Underpati? Waktu itu jawabnya apa tuh waktu itu? Nggak ada yang jawab sama sekali mbak. Nah itu nilai kita nggak tahu deh itu dinilai apa Kan enggak. ditanya, ini kostum terinspirasi dari apa? Heeh. Terus pada ngomong-ngomong di situ, terus habis itu ada yang bilang siap tarantula. Terus tarantula itu artinya apa? Terus ada yang bilang itu mbak apa namanya sarang laba-laba lah, inilah. Nah, terus akhirnya ditanya-tanya, kita pada nggak bisa jawab karena emang kita nggak tahu apa-apa mbak. Itu ya udah akhirnya jurinya mungkin nanya-nanya, kita kacangin mulu, jadi ya udah selesai. Udah, dari situ tuh kita iya belum dikasih tahu ya, belum di briefing segala macam. Jadi apa nih menurut Teria Underpati itu sendiri?
Jangan awa aja deh. Gue juga nggak tahu deh tuh kalau kayak gitu. Gue juga bingung karena kan gimana berpun gue pertama kali tahu nama si Underpati ini, lah gue juga nggak tahu cara Underpati gimana ya. Bener-bener nggak tahu, lu bukan dibilang lupa ya, mungkin dulu pernah kasih tahu. Tapi ya udah sih berjalannya waktu dan gue juga lupa. Dan untungnya bocah nggak nanya ke gue, aja nanya Teria artinya Underpati apa. Langsung gue DM, langsung gue WA, Mbak ini Underpati artinya apa? Bocah nanya, hapus gue. Menurut Bang Arfan nih apa tuh? Balik lagi ke episode 1 episode 1 kemarin kan part bagian 1 kemarin dikasih tahu tuh Underpati dari Berani mana. gitu dong, berani Iya. gitu. Namanya kan ada dari kali ditarik garis dari si puisinya si Tarantula ya, sempat nyebut nama Underpati. Nah sebenarnya gue juga pengen nanya. Nggak, harusnya nih kita ngundang Mbak Tasya kalau angkatan Tarantula. Ada Mbak Siti nggak Mbak Siti? Aduh, Mbak Siti, Mbak Siti. Nah, harusnya kita nanya nanti deh next episode kalau Mbak Sitinya waktunya cocok nih, kita undang buat dijelasin kenapa sih dipakai nama Underpati. Nah, Saya juga baru tahu tuh makna dari puisi-puisi baru-baru ini. sebenarnya ini sendiri nggak ada yang tahu ya Jadi guys. gini guys, tujuan kita bikin YouTube Paskibra Duta itu kan biar kita, kalau mau bikin favor, kalau misalkan mau lomba kita favor pasti lupa gitu ya. Makanya kita simpen lah di YouTube. Jadi nanti next ke depan kita lihat, kita dengerin dia tuh ngomong apa. Yep. Nah, ada satu kejadian yang baru, emang begitu ya. Itu tuh momen yang ya tahun-tahun 2023 lah. Enggak, awal-awal 2024 mau LBB kota apa mau apa gitu. Didengerin lagi tuh puisinya si punya Tarantula Underpati kan. Nah, kenapa ada Vici Pernoy gitu kan. Terus kenapa ada Anyama, ada kata Iya, Underpati di Underpati. situ gitu. Pas ada Mbak Siti tuh ngomong gini. Ini apa sih, Danton ngomong apa pas bagian ini, ngomong ini Mbak, pasukan ngomong apa pas bagian ini, ngomong ini. Jadi saut-sautan ternyata. Jadi pada saat ngomong Anyama itu generasi muda dari kecantikan dari bla 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 seorang satria, kan ada gitu ya. Nah itu sebenarnya Anyama itu artinya itu generasi muda dari nana satria gitu. Underpati juga, jadi gini, sang pemberani, baru mereka bilang Underpati gitu. Gitu. Orang yang menancap Jadi puisi dulu dibuat sama Mbak Tasya sama angkatan Tarantula lah. Abis itu baru kita cari nih Mbak, apa ya enaknya nih pasukan yang setelah Tarantula. Soalnya saya sempat nanya nih, ini Tarantula pengen punya kalian aja apa pengen diturunin ke adik-adiknya gitu. Kalau emang pengen punya kalian, berarti kalian harus nyari nama selain Tarantula. Makanya ada dulu nama Spider Squad kayak episode kemarin kan, ada nama Ganendra, tuh muncul tuh nama Ganendra. Nah akhirnya mereka ngusulin nama Underpati, ditanya artinya apa, pas dibaca sang pemberani. Terus searching juga nih, kalau Ganendra ternyata banyak yang pakai pasukan Paskibra tuh banyak yang pakai nama Ganendra, walaupun beda kan, kalau kita Ganendra Badrika Sakti, mereka apalah gitu Pak. Tapi tetap pakai Ganendra karena artinya sendiri kan pasukan dewa, bagus lah itu. Nah pada saat di Underpati searching ada beberapa yang pakai nama Underpati sama kayak Ganendra. Cuman dari karakter, dari si filosofi, dari jati diri tuh ngeklop sama si Tarantula malah gitu kan. Pemberani kan jiwa masih nyambung gitu ya. Malah kita launching pertama Underpati itu bukan Kesatria Underpati, tapi Putri Underpati di LBB Kota. Itu angkatannya Mbak Aul, PC. LBB Kota apa di yang apa Krisalis? Enggak, LBB Kota dulu baru Krisalis. Krisalis itu terakhir. Krisalis di Krisalis itu awal kan tahun deh kalau nggak. Ya LBB Kota kan udah mau akhir tahun ya? iya kan LBB Kota akhir tahun ya, launching lah Putri Underpati tuh. Enggak, Putri Ganendra waktu itu ya. LBB Kota Putri Ganendra. Underpati itu dipakainya pasti lomba Krisalis deh. Oh iya, tuh penghabisan Tarantula kalau nggak salah. Tarantula tuh.
Dantonnya masih Mbak Siti ya. Atau masih Siti Dan ada itu beberapa gabung anak. antara Tarantula sama yang baru. Nah itu adik-adiknya. Dan itu pertama kali pasukan cewek turun. ya Putri Pertama kali Putri turun itu. di Chrysalis. Dan Chrysalis. alhamdulillah favorit kita juara 4 ya. Berempat. Itu the best banget itu, dan ngejar pialanya. Pialanya, Ampun, anjir. lama banget. Tapi Memang harus diperebutkan karena panitia udah sempet ngomong kalau favorit itu sampai 5 kan. Makanya pas kita di urutan 4 ya kita tagih mana tuh. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sejarahnya kenapa kalian dikasih nama si Nah, iya. Underpati. Nah, makanya anak-anak zaman sekarang harusnya kritis tanya. Apa sih Mbak artinya Mbak gitu. si Putri Underpati ini yang pertama launching logo itu yang hak minjam mau berangkat ada yang orang tua datang tiba-tiba Ya, itu yang gue langsung marah-marah. gue berangkat ya Gak diizinin. udah ya lu yang handle ya gue langsung berangkat ya bawa bocah oke gue nggak tahu yang penting bocah selama ke tempat lomba ini yang handle lah udah ada gue Kalau tahun-tahun yang dulu kan kalau ya apa ya kan saya tuh paling males ya berurusan sama orang tua wali murid gitu. Karena kan ya namanya kita kan sama anak itu cuman sebatas berapa jam. Kita juga nggak punya hak apa-apa buat anak mereka gitu ya. Jadi ketika emang mereka bermasalah sama orang tua nggak diizinin atau apa ya kita mah angkat tangan gitu kan. Cuman nyari penggantinya di Hamin jam Ya. itu nggak mungkin gitu. Makanya pendekatan sama orang tua ini kalau dulu asik tuh ya angkatannya si Tarantula, ibu-ibu orang tuanya masih support yang bener-bener datang bareng. Cuman ya tapi sampai sekarang sih alhamdulillah orang tua masih support, pendekatannya bener-bener intens gitu. Jadi ya nggak ada tragedi-tragedi yang kayak yang waktu itu. semua orang tua kita Berarti Underpati udah generasi keberapa nih kan jadi Regen kedua. Terus kemarin Underpati lagi ada ya sempet ya di angkatannya Upi. Apa Upi udah pakai Tarantula? Udah pakai Tarantula soalnya kan dia enggak apa sih campuran barang banyak yang laki-laki. Berarti berarti baru Regen pertama. di angkatan Angkatan Underpati kedua gua berarti angkatannya. yang pas COVID dan saya sama Mbak Intan harus nyanterin sertifikat satu-satu door to door Iya bener. door to door nganterin sertifikat tuh Jadi latihannya online cuman gitu-gitu doang. bayangin ada 16 orang gue harus keliling tuh rumah kalian saya mau ke rumah kalian saya mau nganterin sertifikat karena posisi masih COVID kita nggak mau nih nanti ada bermasalah gimana bocahnya. Benar itu. Di angkatan Underpati itu yang kita bagi-bagi sertifikatnya door to door. Kurang apa coba? Tapi waktu kita lomba Ayo Dia itu pakai pasukannya apa sih? Spider ya? Spider. Spider apa bukan ya? Spider. Karena kita bawa dua pasukan waktu itu. Ayo Dia satu. Ayo Dia satu berdua. Satu. Zamannya si Raya. Iya, si Underpati Farhan. yang ada drama udah jatuh dia mau naik lagi berdiri. Iya benar. Itu anak-anak tuh lucu-lucu lah pokoknya. Papar dia udah terpeleset. Paksain naik udah kan waktu Udah ending. Ini bocahnya bener-bener drama yang kostumnya. Teteh ini gimana? Iya nanti dulu. Ada yang apa? Boxernya warna pink, padahal celananya putih. Aduh, ada aja. Tapi udah bener. Ayo Dia tuh yang lomba pagi-pagi pas kita udah nggak perlu padahal di situ 17 Agustus. Iya, 18 ya besoknya. 18 kita lomba tuh pas 17-an tuh pas besoknya tuh kan ada event juga di situ tuh di Ayo Dia tuh konser musik kan udah nggak mikirin konser musik yang penting gimana pasukan gua lolos. Udah nggak mikirin itu deh, yang lain masih sempat nonton konser ya udah kita yang penting pasukan oke nih beres selesaikan tugas mereka udah beres clear. Yang penting mah emang bener sih kita nggak mikir maksudnya dapat piala alhamdulillah emang itu tujuan utama tapi nggak dapetnya memang mental si anaknya ini juga Ngebentuk mental dulu. Tapi apa belum ada berarti ya di bagian sono ya? Masih study tour. Belum pulang ke rumah Masih guys. berlayar. Ya. masih mencari jati diri. Iya.
Jadi gitu semua. Tapi dulu di angkatannya Arman juga ada yang jago bikin papor ya, Bang Paris ya dulu ya. Ada, iya Bang Paris. Iya papornya gitu kita bareng-bareng, cari-cari cara gimana papor Cari-cari sampai cara, sampai kita turun Iya. pavor yel-yel. yel polwan dulu. Polwan Aduh, dipakai. pakai yang penting mah tampil aja dulu. Iya, udah gas aja dah udah yuk. Ya, yang penting mah. Terus ada lagi yang kepala tarantulanya miring. lagi. kok dilihat-lihat miring nih kepala. Padahal udah bagus tarantulanya bentuknya. Banyak lah macam-macamnya. Ya, pokoknya tapi di semua juga emang bagus semuanya bisa. Antar party juga biarpun cowoknya satu timbul dan biasa di setiap lomba itu pasti ada namanya gimana sih satu anak yang banyak fansnya. Ada beberapa tuh yang sampai pasukan lain tuh Mbak ini siapa? Mbak ini nomor WA-nya apa? Mbak IG-nya apa? Ada. Tapi seneng bocahnya, malah bocahnya diem aja. Itu ada yang kayak gitu. Ada Ada. ada drama-drama yang mendekati lomba pasti ada aja. Ada. Yang aneh-aneh itu pasti ada aja. Drama pasukan yang spesialis hujan. Iya, yang menang kalau hujan doang. Benar kalau hujan doang, karena suaranya ketutup. Drama yang ajan dihajar. Jadi suaranya saut-sautan sama ajan. Ada Ada. itu. Ada kita waktu itu lomba jauh itu ke BSD ya dulu ya. Nah itu Cikal Harapan. Jadi satu mobil Kalia guys, isinya itu 16 orang apa 13 orang. 13 orang. Udah kayak angkot pan mobilnya tuh, buset. Tumpuk-tumpuk dia. Ditumpuk-tumpuk. Terus pertama kali bawa 2 pasukan, udah puyeng banget di atas taku tuh, taku Iya. 3 kalau nggak salah. Dua Pertama pasukan tuh. itu yang bener-bener kita sholatnya nih, kita berangkat habis asar. masak nasi bikin lagi, masak nasi bikin lagi, sampai kita Jen pelatih itu tim official pelatih itu makan mie itu di kekenceng pan karena nggak dapet jatah apa-apa dicumilin. Yang penting mah Kacau. pasukan makan lah intinya. Iya. Yang penting kan pasukan dulu, kita mah tim ofisial. Makanan wajib lah ya, nugget. Karena Mie. menurut gua tim ofisial itu kalau udah terjun ke medan perang udah nggak kerasa dah laparnya karena udah mikirnya udah tuh udah tidur pemasukan aja, udah dia. nggak mau. Tidur aja. Penting mah. Pokoknya kalau lomba bocah belum tampil, Iya. pasukan belum tampil, udah. Nih guys, setiap lomba tuh pasti senior tuh, udah kalau nggak pusing rokok di luar, aduh gimana besok ya, aduh, Udah bau ketek, udah nongkrong. mandi nggak sempet, mau Ya. tidur kagak. Seperti drama kemana aja, kita nyari kamar mandi aja, pinjam Dari kamar mandi aja kudu ke kafe. Ya, aduh, gila guys. Jadi kalau ada seliwiran pernah nih gue denger Mbak Ita mah tugasnya tidur doang kalau lagi lomba. Ya karena capek. Ya capek ngegosokin atribut. Ya karena tim Beuh. pasti tim senior tuh kalau malam ngurusin bocah, nah besoknya bocah tampil kita Kita nonton tidur. sebentar. Tidur. Lanjut. Makanya bocah gak pernah Iya. kita suruh nonton di awal. Ah. Bukan karena mental, karena kita juga capek. Iya. biarin deh bocah, biarin dulu lomba, yang penting beres lomba, udah Udah tidur. tidur. Itu udah nggak mau, pokoknya bocah tuh yang penting lu selesaiin tugas lo, gue juga selesaiin tugas gue. Iya. Kita sama-sama selesaiin tugas. Nah udah beres itu udah kita gimana Tapi sih? ada satu lomba yang kalau bukan di zamannya Underpati sih, ada satu lomba yang karena emang kita nggak pede ya, baru launching terus ya pokoknya kita banyak banget lah dibentuk sama banyak sekolah, pelatih lain, sampai akhirnya berani kan. Ada satu lomba yang ya udah saya mah ngejar favorit doang karena kan malu ya udah coba jauh-jauh pulang bawa tangan kosong itu kan malu gimana kata sekolah. Tuh akhirnya kita tuh nggak sadar Jen kita tuh nomor urut berapa waktu itu tuh lomba di mana lupa di Hunter atau di mana itu. Jadi ada pelatih SMP lain lah Bang Inggit waktu itu sampai dia teriak, "Wah itu nomor lu Pak." Nah, kita itulah ya. Wah hantar Lah emang iya. Emang iya kita dapat Mbak. Ini beneran. Karena kita ngincernya cuma Siti doang kan. Siti danton gitu. Ternyata alhamdulillah ada rezeki di situ. Di situlah anak-anak tarantula mulai
mulai pengen lomba lagi nggak mau. Tadi tuh egoisnya kan nggak mau ngasih ke pasukan Underpati. Kira udah kalian coba adanya dibentuk supaya sama kalian. Akhirnya tembus tuh Underpati, terus jalan bareng. Itu Jen, kamu masih lagian baru 1 kali lomba ya, dramanya udah pada bubar pasukan. Nah jelek SMP 2 gitu guys. Kalau kalian tahu nih, nggak ada itu pasukan yang bertahan selama 1 tahun di pasukan itu. Hitung jari dah. Iya, kadang habis lomba 1 nih, misal lomba udah dapet piala, udah bubar, Udah udah pensiun. bubar. Bikin lagi pasukan dari nol lagi, kita udah kayak pegawai SPBU. Dari nol ya. Gimana mau ya ganti lagi orangnya. Hati-hati di jalan. Jadi kostum pun kita nyesuaiin body lagi. Sesuai body lagi, bongkar lagi. Bongkar Iya. lagi karena kostumnya legend. Karena Jenny juga gitu angkatannya, baru lomba sekali duduk kata mau lomba di LBB apa kertas ya, Iya. bubar lagi ya. Hmm. Jadi nggak mateng-mateng gitu. Yoi. Malah kita yang terlalu mateng ofisial ya, pengen purna kagak jadi ini gimana sih? Kadang Gitu. gimana ya, kita namanya ya susah dibilang. Mulai ini bocah kan beda-beda. Udahlah yang cuma buat famous doang. Gue Buat keren-kerenan karena doang. gue anak basket loh. Iya. Sampai kayak gitu ada yang cuma buat dapetin sertifikat doang. Udah dapat lomba, bahasa Padahal mah sertifikat itu sebenarnya sertifikat jangan dijadikan sebagai opsi utama buat ke SMA. Tetap nilai mah nilai, zonasi ikutin aturannya. Ketika emang pada mental mungkin ditambal sama sertifikat iya, bisa. gitu. bisa. Sekian persen Karena lah. kan sekarang kan masuk sekolah sistemnya zonasi. Iya. Cuman ada tuh satu pengalaman yang kayaknya napas aja susah tuh. Karena kita lomba sebulan tuh 2 kali. Ingat gak jawabannya dulu tuh? Minggu pertama lomba si Anu, minggu kedua pasukan Anu. Itu napasnya ngap-ngapan. Udah. Best banget. Yang pertama kali itu 2 kali deh di Mansatara sama Tataku yang bawa 2 pasukan jauh-jauh semua. Iya. Tataku 2 pasukan, Mansatara 2 pasukan. Dan itu benar-benar udah jauh, kita gimana ya ini? Anak-anak kasih makan gimana mikirinnya Iya. dulu udah dah. Yang benar-benar secara kan ibu semua ofisial, pasukan kan tinggal terima enak doang. Iya, pasukan mah udah tinggal lu makan, tinggal mangan. Jadi raja deh dia tuh. Benar-benar jadi raja, ada pasukan semua serba dilayanin. Jadi nggak ofisial, benar jadi pelayan kalau pasukan mau lomba. Iya. Pokoknya jangan sampai ada kekurangan gimana. Oke nih, make up oke. Kostum oke, udah. Pernah di dompet saya itu cuma ada duit 20.000. Terus anak-anak itu emang sengaja ya, maksudnya kalau untuk pribadi mah pribadi mereka, kita nggak pernah minta buat sumbang duit segala macam, nggak ada ya. Jadi nggak usah ada yang ngeklaim duit habis buat Mbak Intan, sorry. Jadi di dompet cuma ada 20.000 Jen waktu itu lomba, dan lumayan jauh kan bawa mobil ya, bensin tinggal habis, pokoknya ngenes dah pada waktu itu. Akhirnya ke tim ofisial tuh ada Bang Faris, Bang Nurul dulu tuh. Ini duit saya cuma ada 20.000 kata saya. Gimana caranya anak-anak makan, sarapan ceritanya. Saya ngambil 4.000, kebetulan receh 20.000-nya, dikorek-korek dapet tuh 16.000 buat bocah, jadi sebocah ini 1 orang saya uang 1.000, 4.000 buat jaga-jaga di jalan. Itu pas langsung tuh WhatsAppin di alumni, woi isiin dompet gua, isiin, kadang-kadang mau tampil. Begitulah pengorbanannya ofisial tuh. Udah nggak peduli deh, yang penting kan pasukan tampil dulu. Mereka tampil udah seneng banget, udah dah, ya udah beres. Sama nyiapin kata-kata sih biasanya. Nih orang mau nangis mau apa, dan kita bukan orang-orang yang pelukable yang Nggak ada habis pasukan lagi itu dah. gitu, susah banget kita yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi nggak itulah. Kalau jadi nih apa nih yang paling berkesan di antara 2 lomba yang kamu ikutin tuh? Paling kesan sih yang di waktu lomba pertama kali di Maluku itu. Yang Itu apa tuh?
kayak misterinya dapat banget gitu loh Mbak. Terus pas giliran di Misteri emang serem anjir. iya enggak, maksudnya ini loh Mbak, kayak kompaknya itu sama satu pasukan kayak dapet. History anjing. Iya. Aku juga nggak tahu. Iya maksudnya itu kok Misteri. 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 Itu otak gue langsung berlari. Iya, Kata horor. Iya. sebenarnya gue otak gue. Apaan yang tuh orangnya? Gue jadi ngawang-ngawang ini. Kenapa? Perasaan mau bisa mabuk aja. Nggak ada horor-horornya pasti. Iya. Ya Mabuk udah Pepsi. Iya, enggak ya maksudnya mabuk Pepsi ya, nggak mabuk yang aneh-aneh guys. ya maksudnya history. Iya. Nah itu bener-bener kayak nggak bisa Iya masuk dikata-kata. dong, mukanya nggak kelihatan budget. Gimana? Ya itu sama pertama kali di Mauk itu bener-bener kayak historinya dapet banget. bukan misteri. Nah, terus di situ tuh apalagi kan sama pertama kali tuh Mbak. Saya sama teman-teman saya tuh deg-degannya pas bagian pengumuman. Di situ Oh nonton ya ikut sampai pengumuman? iya sampai malam banget itu pulang demi nunggu pengumuman doang. Nah terus kan ada tuh yang senior yang pokoknya angkatan atas angkatan saya itu ada yang bilang nggak dapet udah pulang aja. Itu kayak ya Allah menangis nih Si gimana. Aca. botak. Si botak. Iya bilang katanya udah pulang aja orang nggak dapet apa-apa mau mau nunggu apa udah pulang aja udah malam nih gitu. Terus di panas-panas gitu kan. Terus habis itu kita tetap kayak kekeh menunggu gitu nggak percaya sama omongan senior. Tiba-tiba Bina lewat ya udah dah ini mah Oh dulu apa? Madia 2 Madia 2. iya itu kayak pas Madia 3 diumumin ya nggak dapet lagi udahlah itu udah bener-bener nangis udah bener pegangan sama temen-temen juga udah kekeh banget tiba-tiba Madia 2 SMP 2 kota tuh langsung nangis semua gitu kayak Kebayang iya gitu. kebayang juga akhirnya nah terus ada yang bilang tuh kan dapet terus temen saya bilang abang tadi ngomongnya nggak dapet gitu di situ kayak bercanda-bercandaan di situ ya udah akhirnya kayak terbayar gitu rasa Dan di balik keberhasilan pasukannya pasti ada ya tim-tim yang gitu ya. Ribet. yang ribet yang tim Sumpah. ribet kesel apa ya gimana ya kalian pulang malam itu jadi PR buat kita sebenarnya. Kalau pasukan ditanya nih, kalian nggak usah itu ya kan pulang aja ya, jangan nunggu pengumuman. Nggak mau. Padahal kita mikir ya, aduh, Iya. ini pasti pulang malam, orang tuanya gimana? Yang paling pusing lagi. Aduh, kan jadi gini guys ceritanya. Kita pakai mobilnya Bang Iqbal, minjem mobil Bang Iqbal satu. Bingung lagi, aduh kurang mobil gimana? Nih call ini Septi, Dek minjem mobil bisa nggak? Bisa Bang, ya udah. Ayo minjem mobil ke bapaknya kita semua takut. Oh minjem mobil. Oh, pulang minjem mobil. Yang pas berangkat. Wih, itu drama dulu minjem mobil. Akhirnya boleh. Udah terus habis itu udah berangkat ke sono. Nyampe sono ditelepon sama Suruh balik. Iya. Balikin mobilnya udah mau dipakai aja ngasur ya Allah dah tuh bingung tuh aduh gimana nih pulangin pasukan nanti ngangkut mobilnya. Iya, terus gimana sih waktu itu pulang pasukan? Alhasil Angkot diangkut lagi. di itu Naik angkot ya? angkutin Angkut lagi. iya sama masukin mobil orang tua. Oh gitu ya. Nah, ya dulu tuh orang ya. tua langsung ikut tuh berapa mobil lumayan alhamdulillah. Yang apa sih waktu Hunter? Udah mau sampai malam. Anak-anak tuh kalau nggak salah nggak ada yang ikut deh waktu Hunter nunggu pengumuman tuh. Ada nungguin satu bocah, gue pikir gue sama Enggak dong kan parkirnya di kecamatan waktu Iya, itu. nah itu tuh ada ada pulang semua. itu ada satu drama anak yang bilang ditungguin. Kok gue nggak tahu tuh bocah anak SMP 2. Sekarang kan gelap kan malam. Gue nunggu adik gue dijemput sama adik gue. Nah satu alumni bilang, Teteh itu anak SMP 2 tahu kemana? Itu anak SMP 2. Kaget tuh gue. Lah itu bocah sendirian. Gue tanya, kamu dijemput? Iya teh. Sama siapa? Sama ayah. Terus dia belum masih jauh. Aduh, gue udah pengen pulang. Akhirnya bocah sendirian. Ya gue temenin dulu. Gila, bocah cewek. Lu bayangin dia mau. Terus bocah rumahnya di daerah Tanah Tinggi. Gue bilang, aduh, gue mau tungguin dulu nih sampai bocah datang nih yang jemput. Dan bener-bener gue kan orangnya gak apal ya. Bukan gak apal muka tuh ya.
Kalau tadi bilang itu bocah SMP 2, hai SMP 2, aku tungguin dong. Aduh. Itu yang bikin PR kita tuh sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian nih generasi berikutnya kalau udah disuruh pulang, ya pulang. Karena suka bandelnya gitu, nggak apa-apa nih sampai jam segini. Cuman di grup orang tua kan kapan pulang. Nah itu. Udah males. Sampai dulu tuh ada yang bikin panik tiba-tiba. Itu di Maluku juga tuh. Kalau udah pulang kabarin ya. Iya dikabarin, tiba-tiba Mbak Ita bilang di alun-alun lihat di Batang Merah ada mayat, kaget dong. Karena memang bocah di drop jadi napres. Dan Oh iya waktu itu ada tuh kan, mana ada satu orang yang di dropin di Tampres juga. Nah, itu waktu dia, panik Dan tuh. kalau kalian tahu ya, waktu itu pulang dari Mauk itu isi mobil gua kan Agia ya, isi mobil 7 orang sama piala. Jadi ada yang udah pada ribut tuh, woi maju kaki gue ketekuk, woi jangan ini, iya kan bapak kamu kan? Iya, sampai saya Tujuh orang, udah makan di Masya depan Allah. tuh. Itu saya juga udah mepet sama kaca bawah, terus Mbak Intan nggak kelihatan, saya begini aja. Itu yang repot itu. Bocahnya pas lagi nyampe Mbak, lu kenapa nggak bilang? Ini tau nggak panik tiba-tiba katanya di dekat masjid alun-alun ada itu Ada ketemu mayat. ada ketemu mayat tuh, sedangkan kita ngedropin bocah di situ. Besok paginya ada berita. Terus lagi ada berita, nih bocah nggak ngasih kabar di grup udah nyampe. Gimana kita nggak panik coba tiba-tiba? Aduh, bener-bener dah. Karena kalau bocah kenapa-napa kan kita tanggung Jawab gede Bener-bener sebenarnya. banget. Benar. Jadi apa ya, kan sebenarnya edisi dikumpulin episode 2 ini kan dikumpulin tim-tim official nih di balik layarnya si Paskibra Duta gitu. Jadi kalau mau lomba, kalau di lapangan itu kayak apa ya, kami inilah si para orang tua yang udah pada sibuk dengan kesibukannya gitu kan, kerja, kuliah dan sebagainya, yang meluangkan waktunya. Makasih buat Bang Arfan tadi ya yang meluangkan waktunya buat balik lagi nih ke SMP 2 gitu, ngelatih lagi sampai kalian mandiri. Jadi buat seniornya yang masih di sekolah ataupun yang baru lulus, yang bagiannya kembali lagi ke adik-adiknya pulang. Karena ya waktu kami bukannya malah bertambah banyak ya, tahun demi tahun malah bertambah sempit gitu. Jujur aja kalau saya aja udah nggak ada waktu buat untuk di lapangan, karena kan full di kantor tuh sampai jam 5. Nguber kalian juga kan nggak bisa. Kalau kalian kemarin aja waktu kita paksa buat latihan malam, ada kabar nggak enak, dibegal segala macem kan. Iya. Makanya kita untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu. Jadi berjalannya waktu. Betul. Jadi kan kalian juga ilmunya juga udah dapet ya, apa yang udah dikasih sama Bang Mbaknya juga udah top, udah sesuai lah dengan ketentuan lomba, udah sering juga ikut lomba, udah mulailah berpikir luas. Lu nih adik gua yang anak PPI pulang nih, abang lu juga bukan anak PPI tetap pulang. Nah, kita ini tadi ya doang ya anak PPI. Saya mah bukan, saya mah emak doang pas Duta. Justru nih abang lu gagal Polri. Anak Pasko doang kan. Jadi ya gitu sih sebenarnya cerita behind the scene, selintas tentang si Underpati. Iya. Mungkin nanti kita akan bercerita tentang Anyama yang ceritanya cuma sedikit karena COVID, tapi mereka itu pasukan yang mempertahankan Paskib SMP 2 biar tetap eksis. Iya. Mungkin next episode kita akan khususkan buat Anyama, terus kita juga bakal panggil abang Mbak Anyamanya, karena Anyamanya belum ada regen. Iya. Ya, doain aja semoga launching Anyama regen. Oke. Sekian dulu podcast hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di mana? Di Portal Podcast Tarantula.